Oke, baik. Minggu ini saya akan ngebahas yang namanya di sini adalah koordinat sistem. Apa sih koordinat sistem? Kemarin waktu kita ngebahas tentang peta, salah satunya ngebahas tentang ada yang namanya skala dan sistem proyeksi. Nah, ini yang dinamakan oleh sistem proyeksi atau dengan kata lain yang dinamakan koordinat sistem. Next-nya yang ini. Oke, jadi gini, kalau kalian lihat 2-3 gambar bola di bawah, ini tanda kutip adalah representatif atau gambaran umum dari bumi. Ya, kalau kalian ini mirip miniatur bumi, namanya apa? Oke, ini Globe. Oke, mirip miniatur bumi yang dinamakan globe. Jadi dari zaman dulu bumi itu, lokasi itu perlu dibikin suatu standar. Standarnya itu untuk apa? Ya, mengingat kalau zaman dulu para pelaut, orang-orang Spanyol, orang-orang Portugis itu suka berlayar. Kemudian untuk salah satunya kan mereka menemukan tempat-tempat baru kayak Asia, kemudian kayak Amerika. Nah, mereka melakukan pemetaan rute jalur-jalur dari Eropa, mereka ke Asia itu seperti apa, mereka ke Amerika seperti apa. Nah, itu harus ada standar atau format yang disepakati bersama, biar kalau misalkan zaman dahulu, misalkan pelaut terkenal, misalkan Vasco da Gama, ada yang kenal Vasco da Gama? Penemu apa? Nggak ada yang tahu Vasco da Gama? Penemu benua Amerika, Pak. Oke, penemu benua benar, Vasco da Gama adalah penemu benua Amerika. Biar kalau misalkan pertama kali Vasco da Gama datang dari Eropa ke Amerika, itu bisa diikuti lagi sama pelaut-pelaut yang lainnya. Makanya diperlukan rute-rute dan titik-titik koordinat. Nah, ini yang mereka sepakati, ya bumi itu dibikin jadi datar, dibikin sebuah peta, biar semua orang punya prinsip yang sama atau pandangan yang sama letak suatu wilayah. Oh, Amerika itu di sini, Eropa ini di sini ya. Kalau bagi orang orang Asia, misalkan Eropa itu benua Amerika itu sebelah timur dari benua Asia, benar nggak? Ya, tapi kalau karena bumi kita bulat, kalau misalkan dari Asia itu dia jalan terus ke barat, ya nanti ketemu juga sih benua Eropa juga. Nah, tapi ya untuk meminimalisasi kesalahan-kesalahan, dibikinlah kesepakatan atau standar-standar. Jadi dia memproyeksikan dari bidang-bidang seperti bola bumi bulat ini menjadi datar. Nah, ini dasar utama dari pembuatan peta adalah penggandaan sistem koordinat yang dapat menghubungkan antara satu titik dengan titik lainnya. Suatu sistem koordinat di permukaan bumi di mana posisinya ditentukan oleh perpotongan dua buah garis lengkung, yaitu ada yang namanya garis meridian yang biasa kita kenal sebagai longitude, dan ada yang namanya garis paralel yang biasa kita kenal sebagai latitude. Oke, jadi untuk koordinat ini, jadi untuk penentuan koordinat ini itu merupakan suatu kesepakatan bersama. Jadi dari zaman tahun 1700-an, 1600-an, saya lupa tepatnya tahun berapa, mereka di seluruh dunia, khususnya di orang-orang Eropa, dia bersepakat bahwa mana? Oke, misalkan ini bumi,
kemudian ini Asia, ini ada India, kemudian ini ada Afrika, ini ada Eropa, kemudian ini ada Rusia. Nah, jadi zaman dulu mereka bersepakat bahwa bola dunia itu bulat, maka daripada itu diperlukan suatu nilai awal, titik awal dari koordinat yang ada di bumi. Ada yang masih ingat titik lintang 0 derajat yang ada di bumi itu disebut apa? Greenwich. Kan ada dua nih, ada yang namanya bujur. Oke, ada yang garis khatulistiwa. Oke. Nah, jadi zaman dulu mereka bersepakat bahwa bumi itu dibagi dua, belahan bumi utara dan belahan bagian selatan. Nah, di tengah-tengahnya ada yang namanya garis meridian atau garis lintang seperti ini. Ini untuk yang 0 derajat. Ini untuk lintang. Oke. Sementara tadi bujurnya 0 derajatnya di mana? Tadi Garis khatulistiwa. untuk bujur Di Greenwich. Oke, ini ada lintangnya di sini, tapi kalau bujurnya itu mereka bersepakat bahwa 0 derajatnya itu ada di daerah Inggris, yaitu ada yang namanya Greenwich. Oke, kenapa di Greenwich? Ya itu karena kesepakatan orang Eropa dulu. Kalau dulu bersepakat bahwa 0 derajatnya adalah di Bandung, ya mungkin mereka bikin nanti 0 derajatnya di daerah sini nih. Tapi zaman dulu mereka bikin kesepakatan, ya kenapa sih nggak ada sebab khusus, karena ya zaman dulu yang penting mereka semua bersepakat bahwa nolnya adalah di Greenwich untuk membagi bumi barat dan timur, sementara untuk utara dan selatan dibikin garis khayal 0 derajat di tengah-tengah bumi, yaitu garis meridian ataupun garis khatulistiwa. Atau ya seperti ini. Oke, sebenarnya orang-orang geodesi ada yang sempat mengusulkan bahwa 0 derajatnya itu dipindah. Ada yang pernah muncul ide itu 0 derajatnya itu di Ka'bah. Ada, tapi ya namanya kesepakatan, ya karena kalau Ka'bah itu identiknya sama orang Islam, akhirnya nggak bersepakat, ya balik lagi tetap di 0 derajatnya di Greenwich. Tapi kalau kedepannya berubah ya kita nggak tahu, tergantung kesepakatan ahli-ahli geodesi, ahli-ahli astronomi yang ada di dunia. Nah, untuk garis lintang 0 derajat ini dinamakan di garis ekuator, membagi bumi dua, yaitu ada bagian di sini selatan, ada bagian utara, gitu. Nah, kebetulan Indonesia juga ada di tengah-tengah nih, jadi kebagian ada yang di utara, ada yang di selatan. Nah, ini jadi sistem koordinat yang pertama itu dia membagi bumi berdasarkan nilai derajat seperti ini. Ada lintangnya, ada bujurnya. Nanti dibikin grid seperti ini. Nah, bagaimana bisa keluar 105 derajat, 95 derajat bujur timur, 6 derajat lintang selatan? Nah, sebenarnya lintang dan bujur itu adalah suatu sudut. Yang ini sudut, yang ini sudut. Jadi ketika koordinat geografis, itu dia lintang itu titik panjang busur yang diukur pada suatu meridian dihitung dari ekuator sampai ke paralel yang melalui titik tersebut. Nanti membagi dua, utara dan selatan, sementara kalau yang longitude bujur itu barat dan timur. Nah, gimana cara melihatnya? Melihatnya dari bola ini. Kalau yang ini
Jadi misalkan ini 0 derajatnya itu ada di Greenwich seperti ini. Ini 0 derajat, 0,0. Nah, kenapa kalian perlunya belajar dulu matematika, koordinat kartesian dan segala macam? Ya, salah satu penerapannya itu ya bumi juga dibikin seperti koordinat kartesian seperti ini. Nah, misalkan Indonesia letaknya, ada yang tahu lokasi Indonesia dari berapa sampai berapa? Apa? 11 derajat. Satu. 11 derajat lintang Selatan, Pak. selatan utara. Terus sampai 9 derajat lintang utara. Kalau yang ini, yang bujurnya, ada yang tahu bujurnya sampai berapa sampai berapa? Oke, 9, 5 derajat, bujur barat, bujur timur. Timur, Pak. Timur. Kalau Indonesia cuma di satu zona, bujur timur, sampai berapa? 1 derajat bujur timur. Nah, koordinat ini dilihatnya dari mana sih? Oke, sederhananya seperti ini. Saya lihat yang lintang dulu. Jadi kalau lintang kan tadi dari utara ke selatan ya, di sini 0, di sini 90. Dia paling ujung adalah 90. Berarti 11 derajat lintang selatan. Jadi dari pusat bumi ini dihitung. Ini adalah misalkan 11 derajat lintang selatan. Kemudian 9 derajat lintang utara, saya gambarkan yang warna merah. Ini misalkan 9 derajat lintang selatan, 9 derajat, ini 9 derajat, misalkan ini di sini. Jadi dihitung si bujur-bujur yang ini nih. Kemudian tadi 6 derajat, yang ini 6 tadi berapa? 6 derajat. Jadilah si batas utara dan ini batas utaranya 9 derajat, yang ini batas selatan, ini yang berapa sih? 6 derajat lintang utara, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Bujurnya juga sama. Bujurnya ya dihitung dari, kalau ini kan si Greenwich itu membagi barat dan timur. Berarti Indonesia berapa tadi? 95. Nah, nanti dihitung. 95 itu di sini. Ini 95. Yang 141-nya misalkan di sini. Warnanya jangan kuning lagi. Misalkan di sini kok nggak muncul. Detikat, oke. Di sini nggak view. Bermasalah dengan slideshow lagi.
Di sini nggak keluar ya. Keluarnya hanya di belakang. Kalau ini aja. PC screen only deh, kalau gitu. Oke, kelihatan yang di rumah? Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Yang di sini sudutnya berarti yang warna hijau, sudutnya di sini sampai 141 derajat. Jadi kalau saya bikin kertas kosong yang baru, mana screen, west screen. Nah, misalkan bumi itu seperti ini, Aduh. Bentar dulu. Yang di rumah, oh kelihatannya itu ya. Sebentar. Misalkan bumi itu seperti ini, bulat. Eraser.
Maaf, suaranya nggak ada, Pak. Oke. Misalkan bumi itu seperti ini bulat. Kelihatan? Kelihatan. Oke, jadi kalau Indonesia misalkan bujurnya adalah 6 derajat, 95 derajat, berarti bujurnya dihitung ke sini 95 derajat. 95 derajat, yang satu berarti batasnya ini. Kemudian sudut yang kedua, misalkan yang warna kuning, bujurnya berapa? 100 berapa? 141. Sudutnya yang ini 141 di sini. Kemudian kalau lintangnya ini misalkan yang bawah itu 6 derajat lintang, yang atas itu 6 derajat lintang utara, misalkan ke sini 6 derajat, berarti ada di sini. Kemudian ini yang di bawah ini adalah sampai 6 derajat lintang, saya warnanya jangan biru, misalkan yang warna ungu. Yang ini sudutnya adalah 11 derajat lintang selatan, yang biru adalah ini adalah 6 derajat. Berarti nanti lokasi Indonesia itu ada di daerah kurang lebih selatannya tadi mana? Oh ini. Ke sini, ke sini, ke sini. Ini adalah yang warna hijau ini adalah lokasi dari Indonesia. Oke, kebayang lokasi Indonesia dalam koordinat geografis ini antara lintang dan bujur? Yang di rumah? Terbayang, Pak. Bayang, Pak. Jadi bumi itu nanti dihitung pusatnya dari pusat bumi, kemudian 0 derajat lintangnya itu ada di lintang, ada di meridian, sementara 0 derajatnya itu di sini, yang ini meridian, yang ini Greenwich. Seperti itu. Dihitung derajatnya berapa sih lintangnya dari meridian, berapa sih bujurnya dari meridian, itu yang dinamakan koordinat geografis. Oke. Nah, kemudian kalau untuk koordinat geografis ini ada permasalahan. Permasalahannya apa? Nah, misalkan saya bikin bumi seperti ini. Mana? Saya bikin bumi misalkan seperti ini. Oke, kemudian saya bikin garis-garis lintang dan garis-garis bujur seperti ini. Ini misalkan 1 derajat di sini. Sini. Oke, ini misalkan saya kasih bahwa di sini adalah jaraknya adalah 1 derajat, 1 derajat. Oke, yang saya ingin nanya, jarak ketika di daerah A, ini daerah A, dan di daerah B, kira-kira misalkan A-nya, mana sih?
Oh ini ya, sorry. Nah, baru muncul. Yang A ini kan jaraknya 1 derajat. Yang di sini 1 derajat. Nah, kira-kira menurut kalian antara 1 derajat yang di sini sama 1 derajat yang di sini panjangnya sama nggak? Di lokasi A, yang lokasi A ini sama lokasi B kan sama-sama 1 derajat nih panjangnya ini nih. Ini sama ini. Oke. Nah, kira-kira menurut kalian kalau dihitung sama kiloan berapa kilo berapa meter sama nggak kalau dibandingin antara yang di A warna kuning dan di B warna biru yang ada di atas ini? Beda, Pak. Panjangnya Ya, Pak. Oke. Nah, kalau untuk yang koordinat geografik benar. Jadi panjang di sini ketika kita ngitung panjang di meridian, di ekuator, itu akan untuk panjang yang 1 derajat yang sama, itu kalau diukur di real world-nya itu dia panjangnya berbeda. Yang ini kurang lebih 110 km, 1 derajat di khatulistiwa itu kurang lebih sekitar 110 km. Kalau 1 derajat di daerah kutub bisa kurang dari 100 km. Jadi untuk koordinat geografis ini akan mempunyai permasalahan ketika menghitung jarak. Nah, maka daripada itu ahli-ahli peta untuk menghitung jarak itu membuat satu lagi koordinat. Kalau yang tadi itu adalah koordinatnya yang geografis, yang ini. Kalau untuk yang menghitung jarak, itu ada yang namanya koordinat proyeksi. Dia memproyeksikan tadi bumi yang bentuknya seperti bola ke dalam sebuah bentuk datar seperti ini. Kalau bentuknya datar ya nanti koordinat di meridian yang di tengah ini sama yang di utara M1 dan M2 itu akan sama. Karena sudah diproyeksikan, sudah dibikin datar antara yang di M1 ini dengan yang M2 ini. Nah, makanya kalian kalau udah praktikum kan kalian semua? Oke, koordinat sistem ada yang namanya apa? Yang pertama itu GCS, singkatan dari apa GCS? GCS yang di rumah? Proyeksi koordinat sistem. Oke, ada yang namanya geographic coordinate system. Geographic coordinate system itu yang tadi, yang bumi masih dianalogikan sebagai sebuah objek seperti bola seperti ini. Kita hitung lintang bujurnya dan derajatnya, sudut-sudutnya. Nah, ada yang kedua ada yang namanya PCS ya. PCS itu kepanjangan dari apa? Projected Coordinate System. Koordinat sistem. Oke, betul. Namanya Projected Coordinate System atau yang namanya PCS. Nah, kalau yang tadi gampangnya satuannya apa ini? Sudut-sudut satuannya apa? Oke, kalau yang geographic coordinate system itu kalau gampangnya satuannya adalah derajat, 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur, 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Nah, kalau yang project coordinate system, ini karena dia sudah menjadi sebuah diagram kartesian seperti ini, dia satuannya nanti adalah sebuah meter. Jadi kalau kalian punya ArcGIS seperti ini, lihat di pojok kanan bawahnya. Nah, ketika kalian buka data,
Kalau yang di pojok kanan bawahnya ini 9 derajat, kemudian 6 derajat lintang selatan, ini bujur timur, berarti itu adalah data-data yang GCS. Tapi kalau kalian nanti lihat di ArcGIS seperti ini, di pojok kanan bawah, nanti ada 9.565.000, misalkan 800.000 bla 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 bla. Nah, yang kalau udah satuannya ribuan atau jutaan seperti ini, pasti datanya adalah yang data PCS. Nah, jadi kalian nanti jangan khawatir, Pak, kalau saya punya data yang berbeda, 2 data yang berbeda, seperti apa? Satu geografik, satu yang projected. Karena data kita sekarang, kalau dulu zaman saya kuliah, saya buka data GIS ya, karena saya nggak punya sumber data lain, pasti ngedigit ya. Digitan itu hasil dari karya saya. Tapi kalau sekarang kalian sumber data udah banyak, ada yang dari Badan Informasi Geospasial, ada yang nanti bisa dapat dari BPN, ada yang bisa dapat dari Bapeda, kemungkinan nanti datanya beda-beda koordinat sistem. Oh, yang dari Bapeda satuannya ribuan, yang dari BPN satuannya derajat. Nah, untungnya si program ArcGIS itu udah pinter. Kalau memang si data koordinatnya ini sudah benar, dia akan otomatis mentransformasikan data geografis dan projected. Jadi meskipun satu peta Bandung, misalkan ada peta Bandung, ini satunya GCS. Kemudian ini misalkan peta admin. Kemudian saya punya lagi satu lagi peta jalan seperti ini PCS. Ketika saya overlay-kan, dia akan otomatis bertumpukan. Nah, tapi kalau dia punya koordinat sistem. Nah, kalian coba lihat nanti di ArcGIS ketika kalian membuka data, lihat di pojok kanan bawah, kadang-kadang ada beberapa data yang nggak punya koordinat sistem, atau yang namanya ada juga yang unknown coordinate system. Nah, kalau yang nggak punya koordinat sistem, itu harus kita apakan? Kalian di praktikum, data JPEG yang nggak punya koordinat sistem harus diikat, namanya apa? Tekniknya apa untuk mengikat data yang nggak punya koordinat sistem? Registrasi. Registrasi, betul. Oke, jadi data JPEG, data nanti sebagian kecil data-data dari CAD, kemudian data SketchUp, data foto, misalkan hasil dan segala macam. Kalau memang belum punya koordinat, kita harus lakukan registrasi atau georeferencing. Itu syarat biar dapat diolah di si lingkungan GIS. Nah, ini dasar yang paling krusial untuk pengetahuan si koordinat sistem. Jadi banyak yang masih bingung tentang koordinat sistem. Ya, intinya cuma 2. Ada yang geografik, yang satuannya derajat, tadi menghitung sudut dan segala macam. Ada yang satuannya meter, karena kita udah diproyeksikan ke dalam bidang datar. Kita punya waktu berapa menit lagi sih? Oh, masih ada 10-20 menit lagi. Nanti teori-teorinya silahkan kalian baca aja di PPT-nya. Nah, bentuk prosesnya memproyeksi seperti apa sih? Nah, ini bisa digambarkan dalam bagan seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat, bumi itu nggak akan full rata kayak sebuah bola atau sebuah telur. Dia ada yang penampakannya menaik seperti ini, ada yang penampakannya menonjol seperti ini. Kalau penampakan bumi yang menonjol ke atas, itu namanya apa? Ada yang namanya apa?
Gunung, Pak. Kalau yang menonjolnya ke dalam namanya apa? Lembah. Lembah bisa, atau kalau di paling dalam ini kalau di laut ada yang namanya palung. Nah, ini bentuk bumi yang tidak beraturan seperti ini itu dimodelkan sama orang-orang ahli matematika dan geodesi menjadi pendekatannya adalah bentuk elipsoid seperti ini. Kemudian dibikin sebuah model matematika yang nantinya akan ditransformasikan ke dalam bentuk bidang datar seperti ini. Makanya ada yang namanya proyeksi peta. Baru dihasilkan sebuah peta yang datar seperti ini. Jadi kita nggak usah tahu gimana prosesnya, biarkan orang geodesi dan matematika yang menghitungnya. Saya waktu dulu kuliah, saya mentransformasikan satu nilai koordinat geografis ke projected, itu ujiannya kurang lebih 2 jam, karena ditulis sama manual. Kalau di ArcGIS ya tinggal konversi aja. Tapi ternyata di baliknya kalau dihitung manual, cuma satu koordinat aja ngitungnya hampir kurang lebih 2 jaman. Jadi kita orang-orang planologi yang penting menggunakan datanya aja, tapi datanya jangan lupa harus punya koordinatnya. Apakah koordinat yang geografiknya ataupun koordinat yang projected-nya. Nah, kemudian untuk yang proyeksi, di sana nggak terlalu bisa lihat kalau yang di di rumah. Tapi kalau yang di kelas saya akan sedikit mendemokan, kalian bisa sedikit pin aja yang akun dosen, siapa tahu kelihatan. Nah, maksudnya proyeksi itu seperti apa sih? Nah, proyeksi itu saya asumsikan di tengah-tengah ini ada bumi. Misalkan bumi itu adalah handphone saya seperti ini. Kemudian ada yang namanya misalkan proyeksi silinder. Jadi si kertasnya itu dibikin menjadi sebuah silinder. Saya bikin kertas dalam bentuk silinder seperti ini. Oke. Bentuknya silinder. Kemudian saya selimuti si bumi ini ke dalam si kertas ini ke si buminya. Kalau diproyeksikan si gambar-gambarnya pulau-pulaunya, nanti akan hasilnya seperti ini. Jadi ada bumi, kemudian diselimutin sebuah kertas yang dibentuk sebuah tabung seperti ini, kemudian nanti si pulau-pulaunya digambarkan dalam si kertas tersebut, kalau dibuka jadinya bentuknya proyeksi seperti ini. Nah, kalau kerucut gimana? Ya, kerucut tinggal kertasnya aja dibikin kerucut. Kalian waktu SD bikin topi-topian topi-topian ya, tinggal ini bumi, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kertas yang bentuknya kerucut, kemudian kalau dibuka jadilah sebuah peta seperti ini. Kemudian satu lagi adalah ini ketika si kertasnya itu nggak dibikin kerucut atau nggak dibikin tadi silinder, dia dibikin lurus seperti ini dan buminya ditempelin seperti ini, jadilah peta seperti ini. Jadi untuk memproyeksikan tadi kan sistem proyeksi ternyata beda-beda. Ada 3 pendekatan. Ada yang proyeksi kerucut. Bidang proyeksi adalah bidang kerucut. Suatu kerucut diletakkan pada bumi dan menyinggung bola bumi sepanjang suatu lingkaran. Ada juga yang dalam silinder. Ada juga yang bidang datar seperti ini. Nah, kemudian ada untuk yang silinder,
ada yang bentuknya normal, si silindernya itu ditegak luruskan, kemudian ada yang ditransverse. Ditransverse itu dibalikan. Jadi yang asalnya dia silindernya adalah tegak lurus seperti ini, silindernya tegak lurus, seperti ini, kita bikin ditransverskan atau dibikin obelik miring seperti ini. Nah, makanya di kita ada yang pernah dengar nggak? Di sini ada yang namanya mana? Transverse Mercator. Ada yang pernah dengar nggak? Kalau nggak, ada yang pernah dengar yang namanya UTM? Di Argis pernah dengar nggak? UTM. Di Bandung zona berapa? Oke. 48. Oke, ini kepanjangan daripada universal, kemudian transverse Mercator. Jadi kalian waktu di praktikum, apa sih UTM, zona 41, 42, 43, dan seterusnya, ya ternyata itu adalah sistem proyeksi, kemudian dibikin transverse, kemudian salah satunya adalah Mercator. Nanti kalau kalian lihat di Argis, ada yang namanya Mercator, ada yang namanya Robinson, ada yang namanya banyak lah, tapi yang biasa digunakan di Indonesia, biasanya itu pakai yang Universal Transfer Mercator seperti ini. Nah, kalau UTM itu seperti apa? Nah, UTM itu bumi itu dibagi per berapa, satu zona itu per berapa derajat? Ada yang masih ingat? Satu zona di UTM itu berapa derajat sih? Satu zona. Ada yang tahu? 6. Oke, betul, 6 derajat. Jadi bumi itu total dari bujur timur ke bujur barat ada berapa derajat sih? Bujur timur dan bujur barat. 12, Pak. Yakin? Yakin? Ini bujur barat timur, sebelah kiri. Barat timur? Barat. Yang ini bujur Timur. Bujur barat maksimalnya berapa? Nilai maksimalnya? Nilai maksimal di sininya berapa? Paling besarnya? Yakin 90. 180, Pak. Oke, maksimal di sini betul 180. Kalau bujur timur maksimalnya di sini berapa? 360. Di sini dong. 0, Pak. Ini nih, di sini. 180 juga. Nah, baru kalau dijumlahkan dari barat ke timur, total berapa derajat bumi itu? 360. 360, Pak. 360. Kalau satu zona UTM itu 6 derajat, berarti ada berapa zona sih di dunia? 60. Ada 60 zona. Lihat di sini, dari mulai di sini zona 1 sampai di sini zona berapa? 60. Jadi, ini berarti di zona 1 itu, zona 1 sama dengan 100, zonanya di antara 180 bujur apa? Bujur barat, bujur timur. Kalau zona 1? Barat, Pak. Bujur barat sampai berapa? 6 berapa? Bukan. Zona 1 nih. Nanti ada zona 2, zona 3. Zona 1, 180 bujur barat sampai 174. Bujur barat. Oke, 174 bujur barat. Zona 2? 174. 174 sampai Sampai 160. 8, Pak. 1 berapa?
68. 8. 8 bujur barat dan seterusnya. Nah, cuman nanti kalian akan harus nyari nih. Kalau koordinat saya adalah di 100 misalkan 17 derajat bujur timur, nah, caranya gimana untuk dapat zonanya? Ada yang tahu? Kalau saya misalkan saya mau ngerjain kerjaan proyek lokasinya di 117 derajat bujur timur. Saya ingin pakai yang UTM nih. Nah, itu kalau saya ngeset di ArcGIS, pakai zona UTM berapa sih? Itu jadi PR kalian aja. Oke. Kemudian satu lagi untuk yang projected, belahan bumi utara dan selatan juga ditandai. Kalau selatan dia namanya zona apa? Ada S, ada satu lagi ada pakai bahasa Inggris dong, masa bahasa Inggris utara. Oke, jangan lupa pakai standarnya standar Inggris. Ada zona North, ada zona South. Kalau Bandung, zona berapa tadi? 48-nya N atau S? S. Ya, paling gampang kan? 0 derajatnya nih di sini nih. Oke. Ini Bandung ada di zona S, kemudian kurang lebih di sini yang ini zona 50, 49, 48 gitu. Nah, untuk carinya seperti apa nanti kalian cari sendiri. Nah, saya nanti punya satu video yang cukup menarik, nggak sempat saya perlihatkan di sini, tapi kalian nanti silahkan kalian buka YouTube-nya aja. Kalian buka YouTube, nanti saya share linknya di Google. Nah, mungkin sambil saya nutup, kita nonton bersama-sama Hi, my name is Jordi video Filbert. Jadi ini. gua adalah Bentar, saya stop dulu ininya, recordnya.